Ini waktunya Yesus dikenalkan kepada dunia. Bukan sebagai tokoh agama, dan dia bukan pendiri agama Kristen. Sama sekali tidak. Begini Tuhan itu. Ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Ini luar biasa. Lagi sekali firman ini untuk semua orang. Jangan lupa konteksnya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ada 3 fase yang terjadi dalam hidup setiap manusia di dunia. Bahkan saya sudah bisa membuktikan. Entah itu anak hasil perkosaan atau hasil hubungan di luar nikah. Pokoknya setiap janin yang ada di dunia ini, sebelum dibentuk dalam rahim ibunya, Yahweh sudah kenal orang itu. Dahsyat enggak ini, saudara? Nah, ayo kita pikirkan ini. Maka itu papa kita di surga benci aborsi atau pengguguran kandungan. Karena ini, lagi sekali, walaupun itu hasil perkosaan, walaupun itu hasil anak di luar nikah, kalau dia adalah seorang manusia, maka urutan ini akan tetap terjadi. Nanti kita akan ketemu rahasia. Maka itu kenapa papa kita di surga sangat ketat dalam hal pernikahan. Sangat ketat. Tidak ada agama dan buku apapun di dunia yang berbicara tentang pernikahan begitu hebat kecuali Tuhan kita dan Alkitab kita. Enggak ada, saudara. Boleh buktikan. Pertanyaannya, kalau janin itu belum dibentuk dalam rahim, berarti ayah ibunya sudah menikah atau belum? Nah, ini luar biasa. Bagaimana ayah ibunya belum menikah, kok anaknya sudah dikenal? Terus dari mana itu anak? Betul enggak? Ini hal yang hebat. Tahun 78 saya dapat rahasia ayat ini, saudara. Maka itu pelayanan saya selalu pelayanan pada generasi. Gara-gara ayat ini. Selalu begitu. Nah, di antara semua saudara, yang paling tahu tentang saya adalah Pak Yongki. Pak Yongki berdiri, Pak Yongki. Dia tinggal dengan saya sejak tahun 86. 86, 85 ya? 86. Ini julukan saya pendekar tangan satu. Saudara, tangan cuma satu kiri saja itu bisa menyetir mobil sampai ke Jawa sana. Ya, anaknya 4. Saya sering guyon sama mereka menikah. Ya, gara-gara Yongki saya ajak ke Nabire. Baru 4 hari tiba ketemu calonnya. Seminggu kemudian mutusin menikah. Saya kaget. Nah, terus saya yakinkan calon istrinya, betul kamu menikah dengan orang cacat itu? Ya, yakin katanya. Ya udah, akhirnya saya melamar sampai ke Minahasa sana. Terus mereka menikah. Anaknya 4. Saya bilang, tangan satu aja anak 4. Kok tanganmu lengkap? Anakmu berapa? Saya bilang begitu. Makanya ya, saya dekat betul sama dia. Dia ini pelukis hebat. Oke, kesaksiannya luar biasa. Waktu dia kecelakaan kerjaan itu. Oke. Nah, Yongki ini di antara semua saudara yang paling tahu saya. Gara-gara Yeremia 1 ayat 5 ini, saudara. Hobi saya itu sangat unik, bukan antik, beda. Ya. Kalau orang-orang di dunia hobinya itu ngumpulin perangko bekas. Ada orang hobinya ngumpulin setrika zaman dulu yang berat-berat itu. Ada orang koleksinya bebek semua. Betul, pernah tahu gak? Nah, orang yang kenal saya, koleksi saya itu adalah koleksi orang rusak. Makin rusak seseorang, saya itu makin senang untuk cari. Benar. Kenapa saya diberi hati mengkoleksi orang rusak? Karena saya membuktikan ayat ini. Bahwa tidak ada yang kebetulan lahir di dunia. Sejak engkau masih dalam rahim ibumu, sesalah apapun orang tuamu, engkau tetap pribadi yang luar biasa. Jadi kalau saya suka mengumpulkan orang rusak, itu hanya karena satu alasan, supaya dunia tahu ada Yesus yang ajaib itu. Dan sudah ratusan yang rusak itu jadi pulih dan jadi baik, saudara. Karena saya tahu firman ini. Maka itu dengarkan ini baik-baik. Supaya kita tahu kebenaran.
Bagaimana bisa orang tua belum menikah tapi anaknya sudah dikenal duluan? Dahsyat bukan? Maka itu jangan salah kawin, saudara. Karena kalau engkau salah kawin, kau merusak hidupmu dan merusak generasi yang akan datang. Dahsyat Alkitab ini sungguh luar biasa. Oke, dengan ringkas saja. Saudara beri tanda Yeremia 1 karena kita belum selesai. Kita buka Efesus 1 ayat yang keempat. Nah ini yang kita harus tahu. Ya, maka itu jangan sampai salah kawin. Udah, sebab di dalam Yesus Kristus, kata dia itu menunjukkan kepada Tuhan kita Yesus. Sebab di dalam Yesus Tuhan bukan akan, tapi apa? Telah memilih kita sebelum. Jangan bilang sebelum lapangan puputan ada. Enggak. Sebelum kapan? Dunia dijadikan. Stop dulu. Ayo kita lihat. Nah, kalau Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus telah, bukan akan, memilih kita sejak dunia belum dijadikan. Berarti kakek buyutmu belum ada. Ya atau tidak? Adam dan Hawa saja belum ada. Ternyata dia sudah pilih kita. Lalu kita bertanya, nah lalu kami di mana waktu itu? Hebat nggak Papa kita itu? Saudara, saya beri ilustrasi gampang. Karena pertama kali saya belajar, kok hilang ayatnya kemana? Pertama kali saya belajar ayat ini saya tuh bingung. Bagaimana Papa bisa memilih semua kita sejak dunia belum jadi? Dipilih di dalam Kristus Yesus. Oke, saya beri contoh. Kalau ada di antara saudara adalah orang yang ahli buat donat, misalnya begitu. Oke, ahli buat donat. Waktu saudara baru bangun, belum bangun, masih di tempat tidur, tapi baru bangun. Saudara merencana, hari ini aku mau buat donat 1 juta buah. Loh, kenapa tertawa? Nah, berarti saudara belum tahu siapa Tuhan. Kalau saudara itu ahli buat donat dan saudara punya uang cukup, mau buat 2 juta, yang larang siapa? Loh, jawab pertanyaan. Nah, makanya kenapa tertawa? Nah, berarti saudara nggak pernah mikir pikiran Papa kita. Oke? Hari ini aku mau buat donat. Udahlah, karena saudara nggak percaya, saya tambahkan 3 juta. Mau apa? Ayo, mau apa? Oke, renungkan. Nanti saya akan bagi-bagi 3 juta donat itu. Penduduk Denpasar berapa? Siapa yang tahu? Jangan dihitung turisnya. Berapa? 3 jutaan. Oh, Bali itu. Bali 3 juta. Denpasar saja. Ya, ngomong aja 1 juta lah ya. Belum dihitung turis. Nah, jadi saya akan buat donat 3 juta hari ini. Ingat, saudara masih di tempat tidur. Oke? Jadi ke pasar aja belum, tepung aja belum dibeli, telurnya juga belum. Belum ada apa-apa, masih di tempat tidur. Aku akan buat donat 3 juta. Seluruh orang Denpasar aku akan bagi 2. Yang lain aku akan lempar-lempar. Ayo, ada yang marah nggak kalau saudara buat itu? Enggak dong, nggak urusan, itu uang-uangmu sendiri. Kalau ada yang marah, itu uangku, mau apa? Aku mau lemparkan anjing, mau apa, itu urusanku. Loh, betul enggak? Enggak usah marah kamu. Kalau kamu mau buat sendiri. Loh, logika enggak ini kalau pakai ayat ini, saudara? Nanti yang 1 juta aku kirim ke SBY. Loh, ada yang larang? Ya udah. Itu uang-uang saudara. Mau dikirim ke Obama juga urusanmu. Nah, ini Papa di surga. Yang lebih hebat lagi, donatnya sudah ada atau belum? Loh, bagaimana donatnya belum ada kok usah bagi-bagi? Mengkayal? Bukan mengkayal. Ngawur kalau mengkayal. Bukan bercanda, lebih salah lagi bercanda. Wah, bukan bercanda, oh berencana. Oh maaf, saya salah dengar. Betul, sudah berencana, tapi bukan itu. Bahan-bahan donatnya saja belum ada.
Tetapi saudara sudah bisa bagi-bagi seperti barang